Assalamualaikum adik-adik kelas 5. Pada video kali ini kita akan belajar tema 3, subtema 2, pembelajaran 4. Perhatikan gambar berikut. Masih ingatkah kamu dengan gambar aktivitas pasar di atas? Ceritakan hasil pengamatanmu kepada teman sebangkumu. Menarik untuk dicermati bahwa dalam kehidupan kita sehari-hari, kita dikelilingi oleh orang-orang yang memiliki begitu banyak perbedaan. Akan tetapi semuanya saling bekerja sama. Tuliskan alasan-alasan mengapa orang-orang yang memiliki perbedaan seperti perbedaan agama, suku bangsa, usia, dan pekerjaan dapat saling membantu dan bekerja sama. Kamu dapat menuliskan alasanmu dan juga menanyakan kepada teman-teman yang lain tentang alasan mereka. Tuliskan semuanya dalam kotak-kotak di bawah ini. Nah, misalkan saja, menurut pendapatku semua orang dapat saling bekerja sama sekalipun berbeda agama, suku, adat istiadat, dan pekerjaan untuk memenuhi kebutuhan hidup bersama. Kemudian, yang kedua, menurut pendapatku, tidak ada halangan orang yang berbeda agama, suku, adat istiadat, dan pekerjaan hidup berdampingan dalam suatu lingkungan. Kemudian menurut pendapatku, kita sebagai manusia adalah makhluk sosial yang memerlukan kehadiran orang lain. Pada dasarnya manusia adalah makhluk sosial yang selalu membutuhkan manusia lain. Kemudian yang terakhir, menurut pendapatku, perbedaan tidak menghalangi upaya untuk bekerja sama dan saling membantu, karena tidak semua kebutuhan manusia dapat dipenuhi oleh diri sendiri. Perhatikan beberapa gambar berikut ini. Apa yang kamu lihat dari beberapa gambar di atas? Apakah hubungan semua gambar tersebut dengan gambar peta Indonesia? Jelaskan. Pada gambar di atas menunjukkan bahwa Indonesia adalah negara yang memiliki keberagaman. Dalam hal ini keberagaman budaya unik dan indah yang dimiliki setiap suku bangsa yang hidup di Indonesia. Bangsa Indonesia memiliki sebuah semboyan yang luar biasa, yakni Bhinneka Tunggal Ika. Bhinneka Tunggal Ika memiliki arti berbeda-beda tetapi tetap satu tujuan. Bahwasanya sekalipun di Indonesia terdapat begitu banyak suku, agama, ras, adat istiadat, bahasa, dan lain-lain, semuanya bersatu sebagai saudara sebangsa dan setanah air. Perbedaan dan keanekaragaman yang ada justru menjadi sebuah kekuatan yang pada akhirnya memperkaya sifat budaya bangsa Indonesia dan lebih memperkuat persatuan dan kesatuan bangsa. Apakah yang dapat kamu simpulkan dari bacaan di depan? Berikan pendapatmu. Indonesia adalah bangsa yang memiliki banyak suku, agama, ras, adat istiadat, bahasa, dan lain-lain. Walaupun beragam, justru ini menjadi sebuah kekuatan yang pada akhirnya memperkaya sifat budaya bangsa Indonesia dan lebih memperkuat persatuan dan kesatuan bangsa. Berikan contoh-contoh kegiatan yang dapat kita lakukan atau mungkin sudah kamu lakukan untuk mendukung keberagaman sosial di lingkungan sekolah. Misalkan saja belajar kelompok tanpa membedakan suku, agama, ras, adat istiadat, bahasa teman, membuka diri untuk mempelajari kesenian seperti tari-tarian maupun alat musik dari daerah lain. Dengan keberagaman, manusia dapat saling bekerja sama dan bahu-membahu untuk memenuhi kebutuhan hidupnya, baik secara ekonomi, sosial, maupun budaya. Beragam profesi pun berkembang dan mendukung pemenuhan kebutuhan hidup. Bahasa Indonesia yang dipergunakan juga merupakan satu contoh hal yang menjembatani perbedaan sosial budaya yang terdapat dalam masyarakat Indonesia. Nah, amatilah gambar-gambar berikut. Kegiatan apa saja yang sedang dilakukan oleh anak-anak dalam gambar tersebut? Apakah kamu pernah melihat kegiatan seperti itu di lingkunganmu? Coba ceritakan hasil pengamatanmu di depan kelas. Anak-anak dalam gambar sedang mempelajari tradisi budaya. Gambar pertama, anak-anak sedang belajar alat musik tradisional, dan gambar kedua, anak-anak sedang belajar tari daerah menggunakan selendang. Saya juga pernah melihat kegiatan anak yang sedang mempelajari tarian daerah lain.
Kedua gambar di atas bercerita tentang upaya manusia dalam sebuah pembangunan sosial budaya. Bahasa Indonesia merupakan contoh upaya manusia dalam sebuah pembangunan sosial budaya. Kegiatan seni yang bertujuan melestarikan budaya Nusantara juga merupakan sebuah upaya pembangunan sosial budaya. Contoh lain dari pembangunan sosial budaya adalah dengan semakin terbukanya kesempatan bagi kaum wanita untuk bersekolah dan menuntut ilmu setinggi mungkin. Masih banyak lagi contoh-contoh pembangunan sosial budaya yang terdapat di sekitar kita. Amatilah daerah sekitarmu. Temukan contoh-contoh upaya manusia dalam pembangunan sosial. Buatlah dalam bentuk laporan pengamatan sederhana. Laporan hasil pengamatan. Judul laporan, laporan pengamatan pembangunan sosial budaya. Tujuan laporan mengetahui bentuk-bentuk pembangunan sosial budaya. Tempat pengamatan misalkan saja Purwokerto. Tanggal pengamatan misalkan 14 September 2022. Hasil pengamatannya, pembangunan sosial bidang kesehatan. Pembangunan di bidang kesehatan antara lain dengan program lingkungan sehat, perilaku sehat, dan pemberdayaan masyarakat, perbaikan gizi masyarakat, obat, makanan, dan bahan berbahaya. Pembangunan sosial bidang kesejahteraan sosial. Di bidang kesejahteraan sosial meliputi pengembangan ketahanan sosial, peningkatan apresiasi terhadap penduduk lanjut usia dan veteran, peningkatan kepedulian terhadap penyandang masalah sosial. Pembangunan sosial bidang kependudukan dan KB. Di bidang kependudukan dan keluarga berencana yaitu peningkatan kualitas penduduk melalui pengendalian kelahiran, penurunan angka kematian, peningkatan kualitas program keluarga berencana. Pembangunan bidang kebudayaan dan pariwisata. Di bidang kebudayaan dan pariwisata adalah pengembangan dan pembinaan kebudayaan nasional, pelestarian apresiasi nilai kesenian dan kebudayaan tradisional, perwujudan kesenian dan kebudayaan tradisional Indonesia sebagai wahana pengembangan pariwisata. Pembangunan bidang kedudukan dan peranan perempuan. Di bidang kedudukan dan peranan perempuan meliputi peningkatan kedudukan dan peran perempuan dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Misalnya semakin terbukanya kesempatan bagi kaum wanita untuk bersekolah dan menuntut ilmu setinggi mungkin. Pembangunan sosial bidang pemuda dan olahraga. Di bidang pemuda dan olahraga meliputi penumbuhan budaya olahraga, peningkatan usaha pembibitan dan pembinaan, pengembangan minat dan semangat kewirausahaan di kalangan generasi muda, dan perlindungan bagi generasi muda dari narkoba. Kesimpulannya, pembangunan sosial dimaksudkan untuk meningkatkan kesejahteraan sosial, di mana kebutuhan setiap anggota masyarakat secara sosial, ekonomi, dan spiritual dapat terpenuhi. Simaklah percakapan antara Benny dan Siti di bawah ini. Dayu bertanya, kalau kamu, apa contoh yang dapat kamu berikan tentang pembangunan sosial budaya, Ben? Benny menjawab, menurutku acara kuliner Nusantara yang sering diadakan di lingkungan sekitar kita merupakan contoh pembangunan sosial budaya. Dengan begini, kita dapat melestarikan makanan khas daerah. Kita juga turut memperkenalkannya kepada orang-orang lain yang berbeda kebudayaan dengan kita untuk turut mencicipi dan bersama-sama menikmati makanan khas daerah tersebut. Betul sekali, Ben. Kamu tahu tidak? Acara kuliner Nusantara yang diadakan minggu lalu itu sukses besar loh. Semuanya berkat iklan-iklan di media cetak dan elektronik yang beredar sejak sebulan sebelumnya. Jelas Siti. Perhatikan gambar iklan berikut. Iklan memang harus dibuat semenarik mungkin agar dapat menarik perhatian mereka yang melihatnya. Oleh karena itu, penting untuk selalu berhati-hati dalam penyampaiannya. Berikut adalah kegiatan yang sebaiknya dilakukan bersama-sama dengan orang tua di rumah. Amatilah 2 buah iklan di televisi dan tulis kata kunci dari iklan tersebut. Diskusikan dengan teman-temanmu keesokan harinya tentang iklan dan kata kunci yang kamu temukan. Nah, misalkan saja judul iklan yang pertama adalah sanitizer. Kata kunci iklan: 1. Sanitizer, 2. Mengandung alkohol dan benzol kurium klorid, 3. Kuman pasti hilang. Judul iklan yang kedua, misalkan saja kecap bango.
Kata kunci iklannya adalah 1 kedelai hitam, 2 kecap, 3 melezatkan makanan, 4 rasa. Mari membaca percakapan di bawah ini secara bergantian. Siti bertanya, jadi tidak kita belajar bersama hari ini? Jadi ya, di rumahku, jawab Udin. Asik, sahut Dayu. Aku sudah menyiapkan minuman ringan loh. Itu yang sedang banyak diiklankan akhir-akhir ini di televisi. Sejak saat ada iklan itu, aku selalu membelinya, kata Udin. Siti menjawab, wah, setauku semua jenis minuman ringan itu tidak baik bagi kesehatan, Din. Kadar gula dan pengawetnya tinggi, belum lagi bahan-bahan kimiawi lainnya. Jangan terlalu sering mengonsumsi minuman ringan seperti itu. Bisa jadi kamu benar, Siti. Pamanku pun pernah mengatakan hal yang sama. Namun di iklan disebutkan bahwa minuman ini mengandung banyak vitamin dan mineral. Artinya minuman ini juga memiliki manfaat, bukan? Tanya Udin. Tentu saja. Semua iklan dimaksudkan untuk menarik hati pembelinya, Din. Akan tetapi, tidak semua yang diiklankan itu memang benar adanya. Kita harus selalu berhati-hati dalam memilih apa yang akan kita konsumsi, jelas Dayu. Setuju dengan Dayu. Wah, ternyata penggunaan kata-kata kunci itu sangat bermanfaat ya, terutama untuk menarik perhatian pendengar dan pembacanya, jelas Siti mengakhiri pembicaraan. Jika memang demikian, bagaimana kalau kita membuat larutan minuman sehat sendiri? Tanya Siti. Betul sekali Siti, sekarang ada yang dikenal dengan infused water atau minuman berenergi, jawab Dayu. Infused water atau spa water atau dalam bahasa Indonesia disebut dengan air infus sedang menjadi tren kesehatan yang baru di luar negeri. Kini air infus juga merebak sampai di Indonesia. Air infus ini adalah air bening yang telah diberi tambahan potongan buah atau herbal sehingga memberikan sensasi rasa air tertentu. Air infus bermanfaat bagi kesehatan. Secara teknis, air infus dibuat dengan memasukkan irisan buah-buahan ke dalam air putih, kemudian didiamkan beberapa jam sampai sari buahnya keluar dan air akan berubah rasanya. Namun jangan hanya ikut-ikutan mengonsumsinya. Kenali dahulu manfaat dari bahan-bahan yang dimasukkan ke dalam air dalam botol tersebut. Dengan mengenali manfaat dari bahan-bahan yang digunakan, kita dapat memperoleh lebih banyak manfaat yang sesuai dengan kebutuhan tubuh kita. Nah, ini adalah resepnya ya. Minuman kesehatan. Bahan-bahan 1,5 sendok makan perasan jeruk nipis, setengah jeruk lemon diperas, setengah timun diiris-iris, 4 lembar daun mint bila ada, dan setengah liter air putih. Cara membuatnya, jeruk nipis diperas dan disisihkan sebanyak 1,5 sendok makan. Jeruk lemon dibelah 2 dan diperas. Masukkan semua bahan ke dalam botol kaca berukuran 1 liter. Tutup rapat dan diamkan dalam lemari pendingin semalaman. Minuman berenergi siap dikonsumsi keesokan harinya. Nah, buatlah ulasan sederhana tentang percobaanmu membuat infused water. Nah, ini misalkan saja ya. Infused water. Air infus ini adalah air bening yang telah diberi tambahan potongan buah atau herbal sehingga memberikan sensasi rasa air tertentu. Air infus bermanfaat bagi kesehatan. Air infus dibuat dengan memasukkan irisan buah-buahan ke dalam air putih, kemudian didiamkan beberapa jam sampai sari buahnya keluar, dan air akan berubah rasanya. Oke, sampai di sini dulu video kali ini ya. Sampai jumpa di video berikutnya.